terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, senang rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah online CCC, Charismatic City Church. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung bersama ibadah kami, tak lupa kami ucapkan selamat bergabung. Dan tentunya kami harapkan Anda diberkati melalui channel YouTube kami. Untuk itu jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube CCC. Dalam ibadah minggu ini, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Erikman Tampu Bolon. Dan sebelum kita mengikuti ibadah, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan hanya bagi Engkau Tuhan, Allah dan Juru Selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus jika Engkau memelihara kami sampai hari ini. Kami percaya Engkau punya maksud yang indah, Engkau punya rencana yang luar biasa bagi kami. Biarlah dalam ibadah hari ini Tuhan Yesus, kami semua yang mengikuti ibadah online dari CCC boleh diberkati dalam setiap kehidupan kami, apapun yang menjadi kendala, halangan, rintangan Tuhan Yesus. Hari ini kami percaya, kami diberkati melalui firman Tuhan dan kami dikuatkan agar setiap permasalahan hidup kami dapat menerobosnya bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mengikuti ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kuasa Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian ini sebagai iman kita dan ungkapan kesungguhan hati kita bahwa kita tidak akan pernah ragu. Haleluya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan, dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi Tuhan, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Bagi tiap orang yang percaya, bagi tiap orang yang percaya padamu. Sekali lagi, bagi tiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Jangan kamu khawatir, sebab Tuhan memelihara kamu. Haleluya. Burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Katakan, aku tidak khawatir.
Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga. Sekali lagi, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Haleluya. Jangan pernah tidak khawatir, karena kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, Bapa di surga aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Haleluya, haleluya. Jangan kamu khawatir, amin. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Oleh sebab itu janganlah kita khawatir, amin. Haleluya, haleluya. Naikkan pujian ini dengan lebih semangat lagi. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita hidup karena percaya. Dan kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Dia sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji
selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku tidak akan pernah menyerah, Tuhan. Haleluya. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Ya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami memiliki Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau belajar untuk terus percaya dan memiliki iman yang kuat di dalam Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
terima sekarang Tuhan kemenangan yang datang dari Tuhan. Kami percaya dan kami mau mengimani itu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada hari ini Tuhan, kami mau menyambut kebenaran firman Tuhan. Engkau memakai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami mau diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga mau taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Berikan Tuhan hikmat-Mu turun atas kami, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan maksudkan bagi setiap kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa kembali dalam ibadah gereja kami Charismatic City Church. Kami menyambut saudara-saudara yang jikalau baru pertama kali join di channel YouTube gereja kami. Salam kenal buat saudara. Dan kita bisa berkenalan satu dengan yang lain di kolom chatting di bawah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siap untuk diberkati oleh firman Tuhan? Amin, amin. Tema minggu ini dari gereja kita adalah keluarga mengatasi kekhawatiran. Sebuah tema yang up to date hari ini ya Bapak Ibu ya. Keluarga mengatasi kekhawatiran. Siapkan Alkitab kita dari Injil Matius pasal 6, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Bapak Ibu bisa siapkan di rumah Matius 6 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca ayat demi ayat, saya membaca majalah Time Bapak Ibu tanggal 26 Maret 2020. Dan di situ tertulis mengatakan bahwa pandemi corona itu bisa jadi menyebabkan pandemi kekhawatiran. Jadi pandemi terhadap coronavirus ini bisa jadi menimbulkan pandemi yang lebih berbahaya, yaitu kecemasan dan kekhawatiran. Oleh karena itu kita datang kepada Tuhan hari ini dalam Matius 6 ayat 25 sampai ayat 34. Saya akan baca. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ayat 25 berkata, karena itu. Karena apa Bapak Ibu? Kita lihat ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya berkata, kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kita harus mengabdi kepada Allah dan bukan kepada Mamon. Oh, kalau kita mengabdi kepada Allah dan bukan kepada Mamon, maka firman Tuhan berkata, kita tidak khawatir tentang apa akan hidup kita, apa yang hendak kamu makan atau minum, jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai, dan seterusnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena itu, karena kita mengabdi kepada Allah, maka firman Tuhan memberitahukan kepada kita, jangan khawatir. Jangan kamu khawatir. Kita lanjut Bapak Ibu, ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Hewan-hewan Bapak Ibu, alam yang diwakili oleh hewan itu nggak khawatir. Firman Tuhan berkata mereka nggak khawatir, lihat. Pandang burung-burung di langit. Tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lambung, namun diberi makan oleh siapa? Oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Lanjut Bapak Ibu ayat 27.
Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya Bapak Ibu, kekhawatiran itu enggak ada gunanya. Yang pertama tadi Alkitab bilang itu tidak ada alasan sebenarnya kita khawatir. Kenapa? Karena kita menyembah, karena kita mengabdi kepada Allah, kepada Bapa di sorga. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 26 berkata bahwa lihat burung-burung, alam Bapak Ibu, hewan itu tidak khawatir. Dan ayat 27 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Gak bisa. Artinya apa Bapak Ibu? Kekhawatiran itu tidak berguna. Khawatir itu tidak bermanfaat. Khawatir itu tidak perlu. Lanjut Bapak Ibu, ayat 28, dan mengapakah kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Tadi alam diwakili oleh hewan Bapak Ibu, burung-burung, mereka tidak khawatir. Lalu ayat ini selanjutnya berkata tumbuhan. Alam, tumbuhan juga tidak khawatir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan dia dikatakan Bapak Ibu bahwa Tuhan mendandaninya lebih indah daripada pakaian Salomo. Ayat 29, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukannya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini mau berkata bahwa kekhawatiran itu Bapak Ibu, kalau kita, dikatakan oleh firman Tuhan, memilih Allah, memilih Bapa surgawi yang menjadi kita sembah, yang kita percaya, yang kita serahkan hidup kita kepadanya, maka masa depan kita ada di dalam tangan Dia, maka kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Tidak ada alasan kita khawatir. Alam, tumbuhan, hewan tidak khawatir Bapak Ibu. Rupanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berarti yang paling gampang khawatir dari ciptaan Tuhan itu rupanya human being ya, manusia. Hewan tidak khawatir, tumbuhan tidak khawatir. Lalu khawatir itu tidak ada gunanya. Khawatir itu tidak ada perlunya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Artinya Bapak Ibu, bagaimana caranya keluarga kita mengatasi kekhawatiran? Maka sikap yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menolak segala kekhawatiran. Bapak Ibu, khawatir itu adalah masalah kendali masa depan. Sehingga firman Tuhan berkata, serahkan. Kita mengabdi kepada Tuhan, mengabdi kepada Bapa di sorga yang memegang kendali masa depan. Kekhawatiran itu bicara tentang kendali masa depan. Ketika orang khawatir Bapak Ibu, maka yang dalam pikirannya adalah bagaimana jika ketika melihat Bapak Ibu pekerjaan di tengah pandemi ini, lalu orang berpikir bagaimana jika sesuatu terjadi ke depan. Akhirnya Bapak Ibu apa? Khawatir. Ketika orang melihat keuangan, finansial, situasi sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu tiba-tiba meloncat dalam pikiran kita tentang masa ke depannya bagaimana. Lalu kita merasa bahwa kita tidak bisa kendalikan, maka orang akan khawatir.
Bagaimana dengan keluarga, anak-anak, ketika orang berpikir bahwa di depan tentang masa yang akan datang, masa depan, lalu orang berpikir bagaimana jika sesuatu terjadi terhadap keluarga saya. Belum terjadi Bapak Ibu, tapi dia sudah berpikir bagaimana jika terjadi terhadap pekerjaan, bagaimana jika terjadi terhadap finansial, bagaimana jika terjadi sesuatu terhadap keluarga, bagaimana jika kita mengalami COVID-19 mengenai kesehatan, bagaimana nanti hubungan-hubungan yang lain menjadi rusak satu dengan yang lain. Dan ketika orang berpikir bahwa dia tidak bisa kendalikan masa depan, dia tidak bisa mengendalikan masa depan Bapak Ibu, lalu dia berpikir bagaimana jika. Khawatir Bapak Ibu, khawatir. Sehingga firman Tuhan berkata Bapak Ibu di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca, kalau kita menjadikan Allah kita adalah Bapa kita di sorga, Bapa yang memegang kendali tentang masa depan, maka sikap kita adalah kita menyerahkan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan dan yakin kita tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Bapa kita di sorga, kita serahkan masa depan kita kepada Tuhan. Kita serahkan kendali ke depan ke dalam tangan Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan kalau itu, jika itu kita lakukan, karena kita menjadikan Bapa di sorga menjadi Allah kita, menjadi Tuhan kita, maka Bapak Ibu dampaknya adalah ke masa kini kita tidak khawatir. Kita tidak khawatir. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana kita mengaplikasikannya supaya kita dengan sengaja menolak segala kekhawatiran. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu supaya kita mengalami perubahan pikiran. Mungkin Bapak Ibu berkata, Pastor, saya sudah isi setiap pagi pikiran saya dengan renungan. Saya sudah isi pikiran saya dengan lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, harus kita lakukan. Kita harus merubah mindset kita, pikiran kita. Firman Tuhan berkata, pikirkanlah segala sesuatu yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, pikirkanlah itu. Firman Tuhan menyuruh kepada kita supaya pikiran kita menjadi pikiran Kristus. Kita harus perbarui dengan firman, dan pikiran kita menjadi seperti pikiran Kristus. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang-kadang pikiran kita loncat juga Bapak Ibu ya. Loncat juga tentang ke depan, tentang masa depan. Lalu ketika loncat itu Bapak Ibu tentang ke depan, lalu kita mulai khawatir juga. Lalu kita mulai bertanya, bagaimana jika sesuatu terjadi terhadap pekerjaan saya, terhadap bisnis saya, terhadap keluarga saya, terhadap finansial di dalam keluarga saya. Bagaimana jika itu terjadi, sesuatu terjadi terhadap kesehatan saya. Lalu Bapak Ibu loncat juga. Lalu pikiran kita jadi khawatir juga, bukan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh karena itu Bapak Ibu selain kita memperbarui pikiran kita, memfokuskan pikiran kita kepada yang baik, yang benar, yang manis, sedap didengar, yang patut dipuji. Kita pikirkan itu Bapak Ibu. Yang kedua, kita mesti melatih pikiran kita. Kita mesti melatihnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tidak cukup kita membaca step-step bagaimana Bapak Ibu untuk tidak khawatir, tapi kita perlu melatih. Kita latih pikiran kita ketika dia akan loncat Bapak Ibu tentang memikirkan tentang ke depan dan lalu menimbulkan kekhawatiran. Kita melatih untuk segera berkata, saya menolak segala kekhawatiran. Bapak Ibu, saya waktu kecil punya anjing namanya Nero Bapak Ibu. Sorry kalau ada namanya Nero. Waktu dia mati Bapak Ibu, meninggal, mati ya hewan. Itu saya temani sampai dia mati Bapak Ibu. Umurnya sekitar 6 tahunan dia meninggal, mati. Nero. Saya suka kalau lari pagi Bapak Ibu dulu, si Nero ini Bapak Ibu saya ajak jalan Bapak Ibu, lari pagi dan sebagainya. Dan biasanya Bapak Ibu ketika sesuatu ada di depannya,
Misalnya ada orang yang bergerak atau benda yang bergerak atau sesuatu yang menurut dia mencurigakan Bapak Ibu, si Nero ini segera loncat Bapak Ibu. Dia loncat, dia terkam Bapak Ibu. Dia bergerak dengan refleks, dia loncat Bapak Ibu. Nah, Nero ini Bapak Ibu bisa dilatih supaya tidak loncat Bapak Ibu untuk menerkam. Dia bisa dilatih supaya dia tidak loncat ke depan, sehingga dia tidak bergerak dengan cepat meloncat ke depan Bapak Ibu terhadap sesuatu yang terjadi di depannya. Dilatih Bapak Ibu. Lalu saya latih dia Bapak Ibu untuk sedikit kalem Bapak Ibu, sehingga ketika sesuatu ada di depan dia tidak segera loncat. Begitu juga dengan pikiran kita. Kita mesti melatih pikiran kita. Kita mesti melatih pikiran kita untuk dengan sengaja menolak segala kekhawatiran, oleh karena kita sudah memilih bahwa Bapa di sorga adalah Tuhan kita yang memegang kendali masa depan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehingga kita dengan sengaja melatih pikiran kita, melatih perasaan kita, kita latih terus Bapak Ibu untuk menolak dengan sengaja segala kekhawatiran yang tiba-tiba muncul dalam pikiran kita. Yang kedua Bapak Ibu, selain kita melatih pikiran kita, firman Tuhan berkata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata carilah dahulu kerajaan Allah ini Bapak Ibu dalam bentuk kata kerja kini present. Artinya Bapak Ibu, masa depan kita serahkan kepada Bapa di sorga. Masa depan kita, rencana ke depan kita serahkan kepada Bapa di sorga. Tetapi energi kita, tetapi fokus kita, hari demi hari, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Hari demi hari dalam hidup kita menjadi hari yang bernilai di mata Tuhan. Kita serahkan masa depan kita, karena kita sudah memilih Bapa di sorga yang pegang kendali masa depan. Tapi energi kita, fokus kita adalah melakukan, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Bapak Ibu. Sehingga firman Tuhan seluruh kebutuhan kita, Tuhan tambahkan, Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selain kita menolak segala kekhawatiran, yang kedua Bapak Ibu, kita memilih untuk bersyukur dalam segala keadaan. Saya membaca Bapak Ibu, seseorang menulis tentang getaran frekuensi. Dia bernama David Hawkins. David Hawkins mengadakan sebuah penelitian Bapak Ibu yang sangat menarik. Dia mengukur getaran frekuensi. Bapak Ibu kalau ingin tahu getaran frekuensi dari virus, itu adalah 5,5 Hz. Virus. Frekuensinya 5,5 Hz, termasuk coronavirus. 5,5 Hz. Dan jika ada frekuensi di atas 25,5 Hz, maka virus itu mati. Kalau ada frekuensi di atas 25,5 Hz, virus itu mati. Bapak Ibu, berapa frekuensi bumi? David Hawkins mengadakan penelitian bahwa frekuensi bumi itu ada di 27,4 Hz. Virus corona bisa mati kalau di atas 25,5 Hz. Frekuensi bumi di atas itu Bapak Ibu, 27,4 Hz. Tapi pertanyaannya, mengapa virus corona bisa menyebar dengan cepat? Kalau diukur dari frekuensi, getaran frekuensi Bapak Ibu. Kalau kita pakai kacamata dari getaran frekuensi. Artinya adalah Bapak Ibu, kenapa bisa cepat? Ada tempat-tempat di mana frekuensi, getaran frekuensi itu menjadi turun. Di mana Bapak Ibu? Lalu David Hawkins mengadakan penelitian bahwa kecemasan, kekhawatiran,
itu frekuensinya sangat rendah Bapak Ibu. 0,2 sampai dengan 2,2 Hz. Paling rendah 0,2 Bapak Ibu, sangat cemas, sangat khawatir. Lalu paling sedikit khawatir 2,2 Hz. Lalu kalau setengahnya Bapak Ibu sekitar 1 Hz, dia khawatir. Artinya apa Bapak Ibu? Dia berada di bawah. Tadi virus Bapak Ibu 5,5 Hz. Dan kekhawatiran itu 0,2 sampai 2,2 Hz. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada tempat-tempat di hati orang, ada tempat-tempat dalam pikiran orang yang frekuensinya jadi turun. Sehingga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang mudah kena penyakit Bapak Ibu. Kalau dilihat dari getaran frekuensi. Lalu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya coba cari-cari Bapak Ibu, bagaimana dengan kesombongan? Kira-kira frekuensinya makin tinggi atau makin rendah Bapak Ibu? Kesombongan. Kesombongan rupanya Bapak Ibu, saya kaget juga. Rupanya frekuensinya hanya 0,8 sampai dengan 1,9 Hz. Jadi kalau ada orang yang sombong Bapak Ibu tidak ikut prokes misalnya, anjuran dari pemerintah mengabaikan dan dia merasa sombong Bapak Ibu, hati-hati juga saudara. Kenapa? Frekuensinya sangat rendah. 0,8 sampai 1,9 Hz. Bapak Ibu, berapa Hz virus itu bisa mati menurut frekuensi? Di atas 25,5. Bagaimana saya mau cek Bapak Ibu? Bagaimana frekuensi dengan hati yang bersyukur? Hati yang bersyukur, hati yang bergembira, gelak tawa, berapa getaran frekuensinya? Dan luar biasa Bapak Ibu, hati yang bersyukur itu frekuensinya 150 Hz, gelak dan tawa itu 250 Hz. Alkitab sudah tulis Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan penelitian membuktikannya. Tapi pilihannya kita yang milih. Kita memilih untuk bersyukur. Kita memilih untuk bersuka cita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang penuh dengan canda, penuh dengan tawa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan meskipun melewati pandemi ini. Dan keluarga yang mengatasi kekhawatiran adalah keluarga yang bukan saja menolak dengan sengaja kekhawatiran, tetapi juga keluarga yang memilih untuk bersyukur, untuk bersuka cita dalam segala keadaan. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dengan ucapan syukur. Kita harus bersyukur dalam segala keadaan Bapak Ibu. Tetapi bukan untuk segala keadaan. Beda Bapak Ibu. Firman Tuhan kita harus bersyukur dalam segala keadaan. Dan bukan untuk segala keadaan. Apa bedanya Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika seseorang mengalami PHK, kemalangan, ditipu orang, dilecehkan orang, diperlakukan tidak adil Bapak Ibu. Kita tidak bersyukur untuk hal itu, bukan. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan karakternya Tuhan. Kita tidak boleh bersyukur terhadap sesuatu yang bertentangan dengan firman, bertentangan dengan karakter Tuhan, kita nggak boleh bersyukur Bapak Ibu. Pelecehan, penipuan, ketidakadilan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak bersyukur untuk itu. Tapi firman Tuhan berkata kita bersyukur dalam segala keadaan. Bedanya apa Bapak Ibu? Ketika kita memahami rencana Tuhan, maka dalam pikiran kita ada dua sisi. Yang pertama adalah rencana Tuhan yang adalah firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab yang kita pegang Bapak Ibu. Ketika kita melihat ada sesuatu yang menimpa kita, ditipu orang, kerugian, kebangkrutan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemalangan, dan sebagainya. Dan
Firman Tuhan berkata bahwa itu bukan di dalam bukan berdasar karakternya Tuhan, enggak Bapak Ibu. Tuhan tidak mau nyerempet-nyerempet dengan penipuan, pelecehan dan sebagainya. Tidak Bapak Ibu. Bukan. Tetapi Bapak Ibu, dalam rencana Tuhan itu, satu adalah rencananya adalah firman-Nya, karakternya. Yang kedua Bapak Ibu, rencana Tuhan yang adalah keputusannya. Allah berdaulat, Dia memutuskan. Ketika kita berkata, Pak, Pastor, kenapa kita sama-sama orang Kristen, lalu satunya di PHK, satunya tidak? Tuhan di tengah kedaulatannya, Dia memutuskan dengan mengizinkan saudara di PHK mungkin. Dengan mengizinkan, dengan tidak menghalangi. Bapak Ibu bisa berkata, Tuhan halangi dong, Tuhan halangi dong, Tuhan halangi. Tapi Tuhan punya keputusan yang berdaulat mengizinkan itu terjadi Bapak Ibu untuk sesuatu yang lebih baik. Keputusan Tuhan. Ketika Ayub dilihat oleh iblis, Bapak Ibu, dia penuh dengan kelimpahan, dengan harta, dan semuanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ayub yang saleh itu, lalu iblis mendatangi Tuhan, lalu berkata, coba angkat pagarnya, perlindungannya. Coba Tuhan, apakah dia masih menyembah kepada Engkau? Lalu Tuhan Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu, Tuhan punya keputusan yang berdaulat, mengizinkan sesuatu terjadi. Lalu Ayub bangkrut Bapak Ibu, bisnisnya hancur, anaknya mati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dalam proses itu Bapak Ibu, Ayub memahami satu pribadi Tuhan, bahwa keputusan Tuhan berdaulat. Ketika sampai di titik itu, Ayub dipulihkan Tuhan, usahanya diberkati berlipat, dan dia diberikan anak kembali Bapak Ibu. Sampai dia menyadari tentang satu hal, bahwa Tuhan itu punya keputusan yang berdaulat. Paulus ketika dia berdoa 3 kali supaya penyakit matanya pergi dari dia Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Lalu Tuhan memutuskan, Bapak Ibu, Tuhan memutuskan dalam keputusan yang berdaulat dengan berkata, Paulus, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, justru dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Kuasaku makin sempurna. Tuhan punya keputusan yang berdaulat untuk mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Untuk sesuatu yang lebih baik. Untuk sesuatu tujuan yang Tuhan yang lebih baik. Untuk memuliakan Tuhan untuk sesuatu hal yang akan Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur dalam segala keadaan. Meskipun dalam keputusan Tuhan yang berdaulat, kita harus melewati sesuatu pergumulan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita kehilangan kesehatan kita. Mungkin kita kehilangan pekerjaan kita. Mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita cintai oleh karena COVID-19. Bapak Ibu, kita tidak bersyukur karena untuk peristiwa yang buruk itu. Tapi kita bersyukur dalam segala keadaan. Kita bersyukur dalam segala keadaan ketika Tuhan menyatakan keputusannya yang berdaulat untuk menyatakan sesuatu yang lebih baik bagi hidup kita, bagi keluarga kita, rencana Tuhan yang lebih besar bagi saudara dan bagi saya. Bersyukur dalam segala keadaan. Yang pertama tadi Bapak Ibu, kita menolak kekhawatiran, kita menolak dengan sengaja kekhawatiran. Yang kedua, kita memilih untuk bersyukur dan bersukacita dalam segala keadaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang terakhir, kita harus belajar Bapak Ibu mencukupkan diri dalam segala hal. Saudara, Bapak Ibu dan saya, apalagi di tengah-tengah pandemi ini, kita mesti belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita membaca dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri
dalam segala keadaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mencukupkan diri tidak berarti tanpa ambisi. Bukan Bapak Ibu. Perasaan cukup itu bukan berarti kita nggak punya ambisi. Bukan. Paulus punya ambisi yang luar biasa, ambisi ilahi yang luar biasa, supaya makin banyak orang, makin banyak kota, makin banyak suku, makin banyak orang akan dijangkau. Punya ambisi luar biasa Bapak Ibu. Tapi Paulus berkata, aku belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Mencukupkan diri itu juga tidak sama artinya dengan terserah dan menyerah. Enggak sama Bapak Ibu. Paulus tidak terserah dan dia tidak menyerah meskipun dia ada dalam penjara. Paulus tidak terserah dan tidak menyerah ketika kapal yang ditumpanginya harus karam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia tidak berserah, dia tidak terserah. Dia tidak menyerah. Beda Bapak Ibu. Tapi Paulus berkata, aku belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Dan mencukupkan diri dalam segala hal ini juga tidak sama artinya dengan pemalas Bapak Ibu. Enggak. Beda artinya. Mencukupkan diri bukan berarti tidak punya ambisi, mencukupkan diri bukan berarti kita terserah dan menyerah, mencukupkan diri juga bukan berarti kita pemalas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu mencukupkan diri ini artinya apa Bapak Ibu? Kita happy, kita enjoy dengan apa yang kita miliki sekarang. Bapak Ibu dan saya enjoy dan happy dengan apa yang kita miliki sekarang, yang Tuhan karuniakan sekarang kepada kita. Kita tidak happy untuk menunggu dulu sesuatu di depan untuk terjadi, enggak. Apa yang ada pada kita, lalu kita happy Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu namanya kita merasa cukup dalam segala hal. Ibu-ibu, di tengah pandemi begini, coba ibu-ibu mungkin hitung ya, pastor ini penghasilan kok makin menurun sekarang. Misalnya Bapak Ibu, tapi ada beberapa kita juga masih terus eksis luar biasa, puji Tuhan. Mungkin ada yang terdampak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mencukupkan diri itu berarti kita enjoy, kita happy dengan apa yang kita miliki sekarang. Kita tidak menunggu sesuatu terjadi di depan, baru kita happy, enggak. Sekarang, berapa penghasilan dari suami kita? Berapa income keluarga kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rumusnya tetap sama Bapak Ibu. 10% milik Tuhan, lalu 90% kita sisihkan sedikit untuk menabung. Lalu ibu-ibu pintar untuk mengatur selama 30 hari bisa cukup. Merasa diri cukup. Bapak Ibu, tapi ibu-ibu sekarang pintar-pintar Bapak Ibu. Kalau ibu-ibu lagi pegang HP Bapak Ibu, mereka tuh pintar luar biasa Bapak Ibu. Dengan zaman media sosial sekarang Bapak Ibu bisa banyak dapat gratisan. Aduh, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harus banyak belajar sama ibu-ibu Bapak Ibu. Bapak Ibu ya sekalian, mereka bagaimana bisa mengelola keuangan keluarga supaya bisa cukup dalam 1 bulan. Kita tidak menunggu sesuatu terjadi di depan dulu, baru kita merasa cukup. Bukan. Kita merasa cukup dengan apa, dengan berkat yang Tuhan berikan sekarang. Merasa cukup. Sehingga Paulus berkata, Bapak Ibu, saya sudah belajar. Saya sudah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Ada 2 hal Bapak Ibu yang harus kita lakukan supaya kita merasa cukup dalam segala hal, supaya kita belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Lalu kita melihat orang lain, kita merasa orang lain lebih beruntung, Bapak Ibu, sukacita kita hilang. Kita cemburu, kita khawatir. Bapak Ibu, saya pernah dengar cerita sebuah tetangga beli mobil baru, Bapak Ibu. Lalu dia baru beli mobil juga, sebenarnya masih usia 2 tahun, Bapak Ibu, masih enak mobilnya. Tapi ketika tetangganya beli mobil baru, Bapak Ibu, maka dia mulai khawatir, Bapak Ibu. Lalu dia mulai mencek, hebat banget Bapak Ibu, kita mencek orang lain. Ini kalau dari gaji nggak cukup nih. Ini kalau ini nggak bisa nih, gimana dia bisa dapat mobil baru ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya Bapak Ibu? Hilang sukacita kita Bapak Ibu. Hilang sukacitanya. Mobil yang masih 2 tahun dibeli Bapak Ibu, sebenarnya masih enak, ketika naik udah nggak enak. Kenapa? Membandingkan dengan orang lain. Kita bandingkan dengan orang lain, sukacita kita hilang, kita khawatir sendiri, kita cemburu sendiri. Dan Amsal 14:30 berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Orang yang merasa cukup, dia tidak akan membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang kedua Bapak Ibu, perasaan cukup itu berarti berhenti untuk mengatakan bahwa lebih banyak saya miliki, maka lebih bahagia saya. Benarkah Bapak Ibu? Benarkah having more make you more happy? Benarkah having more make you more secure? Benarkah bahwa kita lebih banyak punya maka kita lebih happy? Bapak Ibu, berita berapa hari yang lalu, 1 minggu yang lalu kita melihat bagaimana anak dan orang tua saling menggugat satu dengan yang lain mengenai ownership kebendaan Bapak Ibu. Struggle Bapak Ibu. Rusak hubungan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, Pengkhotbah 4 ayat 6 berkata begini, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripayah. Jadi tidak melulu bahwa 2 genggam, lebih banyak Bapak Ibu 2 genggam, daripada 1 genggam lebih sedikit. 1 genggam dibandingkan 2 genggam, firman Tuhan berkata lebih baik segenggam ketenangan daripada 2 genggam jeripayah dan usaha menjaring angin. Artinya apa Bapak Ibu? Punya lebih banyak 2 genggam bukan berarti lebih bahagia daripada orang yang punya 1 genggam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tidak menyatakan bahwa kepemilikan sesuatu harta benda itu salah. Enggak, firman Tuhan enggak bilang begitu Bapak Ibu. Firman Tuhan lebih baik. Ini bukan mengenai salah atau benar, tapi lebih baik segenggam ketenangan daripada 2 genggam jeripayah dan usaha menjaring angin. Artinya kita berhenti untuk mengatakan kalau lebih banyak saya miliki, lebih bahagia saya. Enggak juga Bapak Ibu. Kadang-kadang Bapak Ibu, ownership itu menimbulkan duka cita, pain, dan urusan yang lebih banyak untuk seseorang bisa menjaganya. Enggak juga, having more tidak berarti kita akan lebih bahagia. Enggak juga, firman Tuhan berkata, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripayah. Kita berhenti untuk mengatakan lebih banyak yang saya miliki, maka lebih bahagia hidup saya. Enggak. Enggak juga Bapak Ibu. Pertama kita berhenti untuk membandingkan diri dengan orang lain. Yang kedua kita berhenti untuk mengatakan lebih banyak saya punya, maka lebih bahagia saya. Tidak juga. Tidak juga Bapak Ibu. Jadi perasaan merasa cukup adalah kita berhenti untuk membandingkan diri dengan orang lain, dan kita berhenti untuk menyatakan lebih banyak saya miliki, lebih bahagia saya.
Tidak juga. Keluarga yang mengatasi kekhawatiran adalah keluarga yang pertama dia menolak dengan sengaja kekhawatiran. Yang kedua dia memilih untuk bersyukur dan bersukacita dalam segala keadaan. Dan yang ketiga, keluarga yang merasa cukup dalam segala keadaan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus dalam Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera yang kuberikan berbeda dengan yang dunia berikan. Yesus bilang Bapak Ibu, damai sejahtera yang kuberikan beda dengan dunia berikan. Oleh karena itu jangan gelisah, jangan khawatir, jangan gentar hatimu. Apa maksud Yesus Bapak Ibu dengan mengatakan damai sejahtera yang kuberikan berbeda dengan dunia berikan? Ketenangan dunia Bapak Ibu tergantung keadaan. Jika kita sehat lalu kita ada nutrisi makanan. Nutrisi makanan terjaga Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tenang. Ya, bisa tenang. Jika ada tindakan kriminalitas, ada kerusuhan, lalu Bapak Ibu lihat ada polisi, ada tentara. Ya, bisa tenang. Lalu jika kita melihat harga melambung tinggi Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu melihat rekening deposito kita. Rekening deposito Bapak Ibu, lalu jumlahnya masih cukup, masih banyak Bapak Ibu. Tenang, iya. Yesus berkata, damai yang kuberikan beda loh dengan dunia berikan. Dunia bisa membuat kita ketika kita sehat, ada nutrisi terjaga. Saudara punya keuangan yang cukup melewati pandemi ini. Yes, bisa. Tenang. Tapi Yesus berkata, beda damai yang kuberikan itu beda dari dunia berikan. Sehingga jangan khawatir kata Tuhan. Jangan khawatir, jangan gelisah hatimu. Kenapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bisa beda Bapak Ibu? Karena damai sejahtera yang dari Tuhan itu, meskipun Bapak Ibu dalam segala keadaan tiba-tiba saudara dan mengalami kehilangan kesehatan, bukan berarti Tuhan tidak sayang sama kita. Bukan Bapak Ibu. Bukan berarti kita tidak bisa hidup damai sejahtera melewatinya Bapak Ibu. Saya pernah di khotbah saya sebelumnya cerita tentang seseorang di umur Bapak Ibu 78 tahun dia mengalami kanker. Sekarang umurnya 80 tahun, 2 tahun dia mengalami kanker Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan dia berkata 2 tahun mengalami kanker adalah saat-saat yang paling indah dibandingkan 78 tahun. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan menyatakan siapa dia kepada Bapak ini Bapak Ibu. Selama 2 tahun dia mengalami Tuhan, dia menikmati Tuhan, dia mengalami sukacita, damai sejahtera dengan Tuhan selama 2 tahun ini tidak terhingga katanya. Sampai dia cerita Bapak Ibu tentang kebaikan Tuhan. Kesehatannya hilang Bapak Ibu, kanker. Mungkin di antara kita ada bilang, saya kehilangan pekerjaan. PHK Bapak Ibu. Dan sehingga mengakibatkan kehilangan relasi yang baik di antar keluarga, di dalam keluarga. Rusak. Firman Tuhan berkata, beda damai yang kuberikan, beda dengan dunia.
Pasal 14 ayat 27 dia berkata begitu, dan pasal 16 ayat 33. Yang pertama Tuhan berkata, aku memberikan damai sejahtera, aku berikan. Tetapi pasal 16 ayat 33 Tuhan berkata, damai sejahtera di dalamku. Kita melewati pergumulan, melewati kehilangan kesehatan, melewati kehilangan pekerjaan. Bapak Ibu, anehnya kita bisa menikmati damai yang dari Tuhan sambil menunggu Tuhan bekerja dengan dahsyatnya memulihkan hidup kita. Damai sejahtera di dalamku. Tadi ku berikan, sekarang di dalamku. Artinya apa Bapak? Keluarga-keluarga mesti memastikan apakah Yesus ada di dalam keluarga saudara atau tidak. Damai sejahtera di dalamku. Hubungan dengan Yesus menjadi sumber damai sejahtera kita. Keluarga yang menghadirkan Yesus di dalam keluarganya, ada damai sejahtera di dalamku, di dalam keluarga kita. Maka Tuhan berkata, jangan khawatir, jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Tuhan mau membuat sesuatu yang baru dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya, damai sejahtera di dalam Yesus. Damai sejahtera di dalam Yesus. Hadirlah di tengah keluarga-keluarga. Jamahlah Tuhan, jamahlah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kekhawatiran itu masalah kontrol kendali masa depan. Firman Tuhan bilang, oleh karena itu jangan khawatir. Kenapa? Karena kita mengabdi, kita menyembah kepada Tuhan, kepada Bapa di sorga. Masa depan kita serahkan kepada Tuhan. Lalu firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kebutuhan kita akan dilimpahkan, ditambahkan oleh Bapa di sorga. Cari setiap hari, energi kita fokuskan hari demi hari. Carilah present, kata kerja. Kini, setiap hari daily, setiap hari kita cari kerajaan Allah dan kebenaran-Nya. Masa depan kita serahkan kepada Bapa di sorga. Hari ini energi kita fokuskan untuk melakukan sesuatu yang bernilai terhadap keluarga kita. Untuk melakukan sesuatu yang bernilai bagi kerajaan Allah dan kebenarannya. Every day, setiap hari energi kita fokuskan untuk hari demi hari. Tolak kekhawatiran. Pilih sukacita dan damai sejahtera. Merasa cukup dalam segala hal. Dan jangan lupa sumber damai sejahtera adalah di dalam Yesus. Di dalam Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau ada di antara Bapak Ibu yang berkata, Tuhan, saya berada pada satu titik yang Tuhan tolong campur tangan.
Jikalau ada Bapak Ibu yang merasa, doakan saya oleh karena saya mengalami sebuah penyakit. Saya kehilangan pekerjaan. Tolong doakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau itu adalah Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah hari ini, arahkanlah hatimu. Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Jadikan dia damai sejahteramu. Damai sejahtera di dalam Yesus. Bukalah hatimu supaya damai Tuhan turun atasmu. Biarkan kuasanya menjamah engkau, memulihkan, menyembuhkan. Biarlah Tuhan menggantikan segala yang engkau alami dengan kelimpahan yang daripadanya. Biarlah Tuhan dengan segala kekayaan dan kemurahannya mencukupkan segala yang engkau perlukan. Terimalah dalam nama Yesus. Terimalah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih oleh Tuhan Yesus, kuasa dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah hari ini sudah selesai. Dan saya yakin kita semua diberkati, baik melalui pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Bagi Bapak Ibu yang merasa diberkati dalam ibadah hari ini, bisa like, share, dan subscribe channel YouTube CCC. Dan biarlah kita menjadi berkat untuk orang lain. Jika ada di antara Bapak Ibu yang ingin menyalurkan persembahannya dan persepuluhan, bisa mengirimkan ke rekening bank gereja kami. Di antara Bapak Ibu juga jika ada yang membutuhkan dukungan doa, bisa menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Tim pastoral kami akan dengan senang hati melayani dan mendukung Anda dalam doa. Dan jangan lewatkan acara-acara yang dipersembahkan oleh gereja CCC, Zuminar Keluarga pada setiap hari Rabu jam 7 malam, dan malam doa Power of Prayer setiap hari Jumat jam 7 malam. Sampai di sini kebersamaan kita dalam ibadah hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti ibadah online CCC di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.